Hai Sobat Drama Haseo, cerita dibuka dengan sebuah motor kurir restoran mie yang melaju kencang di jalan raya. Dengan keahlian mengemudi yang handal, sang kurir tiba di tempat pemandian khusus wanita. Memasuki ruang pemandian, kurir bernama Go Eung Chan itu langsung mencari pelanggannya. Spontan, para wanita panik dan mengusirnya keluar. Eung Chan berkeras menjelaskan bahwa dia adalah seorang gadis. Namun, para wanita itu tetap mengusir Eung Chan. Setelah itu, Eung Chan langsung mengantarkan orderan pembeli lain. Memasuki ruang tamu, seorang pemuda tampan menyambutnya. Mengenakan sehelai handuk dan duduk sembarangan. Menyaksikan pemandangan itu, Eung Chan tertegun. Sebelum pergi sambil menggumam, mengapa hari ini, semua orang yang aku temui harus telanjang? Dituduh sebagai pria, adalah hal biasa bagi Eung Chan yang tomboy. Dia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan gesit. Karena Eung Chan telah menjadi tulang punggung keluarga, sejak ayahnya meninggal 8 tahun yang lalu. Eung Chan bekerja serabutan. Apapun Eung Chan lakukan, demi menghidupi adik perempuannya yang manis, Eung Sae. Dan ibunya yang kerap membuat masalah, karena sifatnya yang boros dan senang bergaya. Di luar kekurangannya itu, Ibu Eung Chan adalah pribadi yang hangat, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Di malam harinya, Eung Chan sedang dalam perjalanan, kembali ke restoran mie. Saat itu, dia menyaksikan seorang penjamret beraksi. Dengan sigap, Eung Chan melepaskan motornya, dan melempar helm ke arah penjamret, yang membuat penjahat itu terjatuh. Selesai menghajar si penjahat, Eung Chan terkejut. Mendapati, bahwa dia adalah pria yang menyukai Eung Sae. Tidak ingin pria itu mendapat masalah, Eung Chan sengaja membiarkannya kabur. Setelah mengembalikan tas wanita yang dijamret, Eung Chan kembali terkejut. Mengenali pria di sebelah wanita itu, adalah pembeli mie yang dia antarkan tadi siang. Menuduh Eung Chan dan si penjamret sebagai kelompok penipu. Pria itu melarang teman wanitanya memberi bantuan. Saat mengetahui motor tua Eung Chan rusak, akibat menghadang si penjamret. Menyodorkan kartu namanya dengan sebal, pria itu mengatakan bahwa Eung Chan bisa menghubunginya, jika ingin minta uang ganti rugi. Eung Chan tersinggung dengan kata-kata pria itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Dan kembali disibukkan dengan kerusakan motornya. Masalah demi masalah, terus menerpa Eung Chan. Malam itu juga, dia dipecat oleh pemilik restoran mie. Sementara di rumah, ibunya menghilangkan cincin berlian yang dipinjam dari temannya. Membuat keluarga mereka harus membayar ganti rugi. Melengkapi penderitaannya, pemilik rumah menelepon dan memberitahu bahwa harga sewa rumah mereka telah naik. Terdesak dari segala arah, Eung Chan memutuskan untuk menghubungi pria sombong yang memberinya kartu nama. Pria itu bernama Choi Han Kyul. Dia adalah pewaris perusahaan Dongin Foods, yang masih melajang di usia 30 tahun. Han Kyul baru saja kembali, setelah tinggal di Amerika selama 5 tahun. Berbanding terbalik dengan kehidupan Eung Chan yang keras dan sulit, Han Kyul memiliki kehidupan yang terlalu mudah. Begitu mudahnya, sehingga Han Kyul tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Perilaku cucunya yang tidak jelas, membuat nenek Han Kyul merasa prihatin. Nenek berinisiatif untuk mengarahkan kehidupan pemuda manja itu. Dimulai dengan mencarikan jodoh dari kalangan terbaik. Han Kyul dipaksa melakukan kencan buta sebanyak mungkin. Dengan harapan, dia menemukan seseorang yang menarik hatinya di sana. Hal ini sangat menyebalkan bagi Han Kyul. Karena diam-diam, dia telah memiliki pujaan hati.
Han Yuju, wanita yang dijamret pada malam sebelumnya. Sayangnya, cinta Han Kyul bertepuk sebelah tangan. Karena, Yuju adalah mantan kekasih Choi Han-sung, sepupu Han Kyul. Dan Yuju masih mencintai mantannya itu. Pertemuan dengan Eng Chan yang membutuhkan uang, menimbulkan ide di kepala Han Kyul. Dia membayar Eng Chan untuk berpura-pura menjadi kekasih sesama jenis, demi menghentikan upaya perjodohan dari neneknya. Rencana Han Kyul berjalan baik. Mereka berhasil mengacaukan semua kencan buta yang telah diatur nenek. Eng Chan pun senang, karena mendapat bayaran bagus, tanpa harus bekerja keras. Rumor bahwa Han Kyul adalah seorang gay, menyebar dengan cepat. Hal ini membuat ibu Han Kyul resah, dan mengeluh pada nenek. Mengetahui semua itu hanya siasat Han Kyul, untuk menghindari perjodohan, nenek mengubah strateginya. Kali ini, Han Kyul diberi tugas mengelola kedai kopi bernama Kopi Pangeran, yang sepi pengunjung dan berantakan. Nenek akan memberi modal, dan Han Kyul harus mengembalikan 3 kali lipat modal dari kedai itu, dalam waktu 3 bulan. Di saat yang bersamaan, Eng Chan kembali tertimpa musibah. Kali ini, pemilik studio taekwondo telah kabur, tanpa membayar uang sewa bangunan, maupun gaji Eng Chan. Sementara itu, melihat kedai kopi yang begitu buruk, Han Kyul berusaha merayu nenek untuk memberinya posisi manajer di perusahaan, dan melupakan ide mengelola kedai kopi. Alih-alih mengabulkan permintaan Han Kyul, nenek menarik mobilnya, dan menawarkan apartemen Han Kyul untuk disewakan ke orang lain. Di tempat lain, Eng Chan mendapat pekerjaan sampingan sebagai penjahit mata boneka. Nahas, karena terburu-buru berjalan dalam hujan, Eng Chan menabrak seorang pria, dan kembali terlibat masalah. Han Kyul yang tidak sengaja melihat kejadian itu, membantu Eng Chan kabur, dan membawanya pulang ke apartemen. Karena hujan tidak juga reda, Eng Chan menginap di rumah Han Kyul. Mengetahui bahwa Han Kyul akan mengelola kedai kopi Pangeran, Eng Chan memberi dukungan penuh. Selain mengenal manajer Hong, pemilik kedai itu, Eng Chan juga berniat untuk melamar kerja pada Han Kyul. Eng Chan mengatakan, Yuju pasti lebih tertarik pada Han Kyul, jika pemuda itu memiliki pekerjaan. Han Kyul pun termotivasi, dan setuju untuk mengelola kopi Pangeran. Han Kyul mengubah nama kedai itu, menjadi Coffee Prince. Han Kyul berniat menunjukkan kemampuannya pada keluarganya sendiri, selama 3 bulan. Setelah itu, dia akan kembali ke Amerika, untuk menetap di sana. Keesokan harinya, Eng Chan menemani Han Kyul berkeliling di sekitar area Coffee Prince. Saat itu, Han Kyul tertarik melihat sebuah gerobak wafel, yang dikerubuti pengunjung wanita. Namun, gerobak itu harus pergi, saat Pol PP datang. Eng Chan memberitahu, bahwa pria itu adalah penjual wafel paling terkenal di sana. Dengan antusias, Han Kyul menawarkan pria itu untuk bekerja di Coffee Prince, yang langsung ditolak oleh pedagang wafel, sambil berjalan pergi. Di Coffee Prince, Eng Chan merayu manajer Hong, untuk merahasiakan bahwa dirinya adalah seorang gadis. Karena, Han Kyul hanya menerima karyawan pria. Coffee Prince mulai direnovasi. Dengan dana terbatas, Han Kyul meminta temannya, Harim untuk membantu renovasi. Yuju ikut membantu, dengan membuat lukisan dinding yang menarik. Di tengah kesibukan renovasi, Huan Min Yup datang menemui Eng Chan. Dia adalah si penjamret di malam terdahulu. Awalnya,
Min Yup datang untuk menantang Eng Chan berkelahi. Karena menganggap, Eng Chan telah merebut cinta Eng Sae. Namun pada akhirnya, Min Yup malahan membantu Eng Chan mengangkut barang-barang. Melihat kekuatan Min Yup, Han Kyul tertarik dan langsung merekrutnya untuk bekerja di sana. Masalah mulai datang saat manajer Hong meminta Eng Chan memesan biji kopi yang berharga mahal. Eng Chan meneruskan perintah itu kepada Min Yup yang memesan 20 kg kopi. Padahal, mereka hanya memerlukan 2 kg saja. Han Kyul pun marah besar pada Eng Chan. Manajer Hong memiliki ide untuk mengolah biji kopi tersebut dan membaginya menjadi kantong-kantong kecil. Kemudian mereka menjualnya. Berkat kerja keras semua orang, masalah biji kopi pun teratasi. Walaupun demikian, Han Kyul kembali memarahi Eng Chan di depan semua orang, agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Merasa bersalah, Min Yup mengakui bahwa dia yang memesan biji kopi, bukan Eng Chan. Tentu saja, Han Kyul merasa tidak enak hati. Yu Ju dengan sigap menghampiri Eng Chan dan memperbaiki suasana. Situasi pun berakhir dengan menyenangkan untuk semua orang. Setelah insiden kopi, keberuntungan mulai mendatangi Coffee Prince. No Sun Ki, penjual wafel yang diincar Han Kyul, datang untuk bekerja di sana. Karena gerobaknya disita oleh Pol PP dan dia kini menganggur. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, hari pembukaan Coffee Prince. Semua berjalan lancar dan meriah. Ibu Eng Chan dan Eng Sae datang bersama paman tetangga. Demikian pula dengan keluarga Han Kyul. Saat itulah, pertama kalinya Eng Chan mengetahui bahwa Han Kyul adalah pewaris perusahaan Dongin Foods. Di antara para tamu, Eng Chan melihat pria yang dia sukai, Han Sung, juga datang. Dengan antusias, Eng Chan menghampiri Han Sung. Mengejutkan, ternyata Han Sung adalah sepupu Han Kyul. Eng Chan memohon pada Han Sung untuk tidak memberitahu Han Kyul jika dia adalah seorang wanita. Han Sung merasa semua ini tidak masuk akal. Tetapi, dia berjanji menjaga rahasia Eng Chan sambil tertawa. Han Sung tidak habis pikir, bagaimana bisa Han Kyul mengira Eng Chan adalah seorang pria. Kesuksesan di hari pembukaan, saat semua makanan dan minuman disajikan secara gratis. Ternyata tidak berimbas ke hari berikutnya, di mana tidak seorang tamu pun muncul. Hal ini terus berlanjut hingga hari-hari berikutnya, membuat Han Kyul stres. Suatu hari, manajer Hong mengajak seluruh kru Coffee Prince berlibur ke perkebunan apel milik temannya. Di sana, Han Kyul melakukan kesalahan besar. Han Kyul menjual 20 kotak apel kepada orang-orang yang lewat. Padahal, apel-apel itu telah dipesan secara khusus oleh pelanggan perkebunan. Han Kyul terpaksa meminta bantuan seluruh kru Coffee Prince untuk bersama-sama memetik 20 kotak apel. Dari kejadian itu, Han Kyul belajar bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan bisa diatasi dengan cepat jika semua orang saling membantu. Berkat insiden itu, keakraban mulai terjalin antara Han Kyul dan seluruh kru Coffee Prince. Kembali ke rumah dari perkebunan apel, Eng Chan mendapat telepon dari Han Sung, yang mengajaknya pergi ke pameran lukisan. Melihat Eng Chan keluar, dengan riasan tebal dan perasaan kikuk, Han Sung menyadari bahwa gadis itu tidak pernah berdandan sebelumnya. Tanpa mengomentari riasannya, Han Sung mengajak Eng Chan ke salon. Hasilnya membuat Han Sung terpesona. 신비라고나 할까.
Setelah mengagumi berbagai lukisan yang dipamerkan, Han Sung membawa Eng Chan untuk berkenalan dengan sang pelukis. Ternyata, pelukis di pameran itu adalah Yuju. Tak lama kemudian, Han Kyul juga datang. Di saat itulah, Eng Chan menyadari bahwa Yuju adalah gadis yang dicintai oleh Han Kyul dan Han Sung. Eng Chan pamit untuk pulang lebih dahulu, karena dia khawatir Yuju dan Han Kyul bisa mengenali dirinya, yang bisa mengakibatkan Eng Chan kehilangan pekerjaan di Coffee Prince. Sementara itu, Eng Sae berinisiatif memajang rekaman liburan kru Coffee Prince di internet. Sangat beruntung, rekaman itu viral dan disukai banyak orang. Sehingga, pelanggan mulai membanjiri Coffee Prince. Setelah bisnis berjalan dengan baik, masalah baru kini menimpa Han Kyul. Entah mengapa, setiap kali melihat Eng Chan, jantung Han Kyul berdebar-debar. Han Kyul menjadi gelisah, dan mengira dirinya tidak normal, karena menyukai sesama pria. Suatu hari, Han Kyul membeli banyak buku tentang kopi, dan memberikannya pada Eng Chan. Berharap, Eng Chan akan menjadi barista yang handal. Saat itu, Eng Chan menerima telepon dari Han Sung, yang membuat Han Kyul cemburu berat. Bingung, dan tidak bisa menerima perasaannya sendiri, Han Kyul kerap menjadikan Eng Chan sebagai pelampiasan amarahnya. Akibatnya, pekerjaan Eng Chan mulai terpengaruh. Tidak terima karena terus dipersalahkan. Dengan penuh emosi, Eng Chan memutuskan untuk keluar dari Coffee Prince. 내가 사는 게 그렇다고요! 이 자식이 정말! Setelah berhenti dari Coffee Prince, Eng Chan banyak menghabiskan waktu dengan Han Sung. Hal ini membuat Yuju cemburu, dan memaksa Han Kyul untuk meminta maaf pada Eng Chan. Harim, Min Yup, dan Sun Ki, yang merasa kehilangan Eng Chan, juga memaksa Han Kyul untuk membawa Eng Chan kembali ke Coffee Prince. Sebenarnya, Han Kyul sendiri sudah tidak kuat menahan rindu pada Eng Chan. Pada akhirnya, Han Kyul menghubungi Eng Chan dan mengajak pergi untuk makan siang bersama. Menghabiskan waktu bersama hingga malam tiba, hubungan mereka pun kembali membaik. Kegembiraan yang dirasakan Han Kyul tidak berlangsung lama, karena dia mendapat kabar bahwa nenek masuk rumah sakit. Eng Chan ikut Han Kyul pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek. Kebetulan, Han Sung dan Yuju juga datang ke sana. Melihat mata Han Sung yang berbinar ketika memandang Eng Chan, Yuju diam-diam merasa tidak senang. Ketika Han Sung dan Eng Chan pulang dari membeli makan malam, mereka melihat Han Kyul tidur di pangkuan Yuju. Han Sung dan Eng Chan saling berpandangan. Eng Chan merasa sedih. Setelah melakukan banyak hal untuk Han Kyul, ternyata Han Kyul lebih memilih Yuju daripada dirinya. Sejak saat itu, Eng Chan mengacuhkan Han Kyul. Saat jam istirahat, Han Kyul tidak tahan lagi ketika Eng Chan dengan terang-terangan menghindarinya. Han Kyul langsung menginterogasi Eng Chan. Eng Chan mengakui bahwa hatinya perih, karena ingin memiliki Han Kyul, namun tidak bisa, mengingat keduanya sama-sama pria. Han Kyul semakin tersiksa, karena dia juga merasakan hal yang sama. Sementara itu, Yuju yang cemburu pada Eng Chan, mengajak Eng Chan bertemu. Eng Chan mengakui bahwa dulu dia menyukai Han Sung. Tetapi sekarang, dia hanya menyukai Han Kyul. Pengakuan jujur Eng Chan membuat Yuju tenang. Suatu hari, sahabat ayah Han Kyul, yang tinggal di Australia mengunjungi Korea. Paman mengatakan, dia ingin bertemu Han Kyul. Kemudian,
ayah mengajak Han Kyul makan siang. Dengan enggan, Han Kyul menemui ayahnya. Setelah sedikit berbasa-basi, Han Kyul menggunakan kesempatan itu untuk mengutarakan isi hatinya. Han Kyul berterus terang, bahwa dia mengetahui jika ibu yang sangat menyayanginya, bukanlah ibu kandungnya. Han Kyul juga mengetahui, bahwa ayah dan ibu kandungnya adalah sepasang kekasih. Namun, ibunya hamil di luar nikah. Kemudian Han Kyul dititipkan di panti asuhan, sampai berusia 3 tahun. Saat itulah, ayah mengadopsi dirinya. Han Kyul meminta ayah menjelaskan peristiwa yang sebenarnya di masa lalu. Ayah mengatakan bahwa ibu kandung Han Kyul meninggal karena kecelakaan, sebelum Han Kyul berumur 1 tahun. Saat itu ayah masih terlalu muda, dan belum siap bertanggung jawab. Ayah juga tidak bisa menjelaskan keberadaan Han Kyul pada nenek. 일찍 부모 여의고 혼자 어렵게 공부해 중학교 수학 선생님이 됐지. Han Kyul pulang dengan kecewa, mengetahui ayah menghindari tanggung jawab, dan mencampakkan ibunya di masa lalu. Selain sakit hati pada ayahnya, Han Kyul juga menderita, karena tidak bisa menahan perasaan sukanya terhadap Eng Chan. Untuk menutupi perasaan yang sebenarnya, Han Kyul bersikap dingin pada Eng Chan. Menghadapi sikap Han Kyul yang berubah-ubah, Eng Chan memahami kegalauan di hati Han Kyul, yang mengira dirinya tidak normal karena menyukai sesama jenis. Hal ini membuat Eng Chan ingin mengakui fakta, bahwa dirinya adalah seorang gadis. Namun, ada ketakutan di hati Eng Chan, jika Han Kyul justru meninggalkannya, jika tahu dirinya bukan seorang pria. Sementara itu, ada kesibukan lain di Coffee Prince. Persiapan konser musim panas, untuk menghibur pelanggan. Hanya dengan bermodalkan drum air dan teko, konser Coffee Prince mendapat sambutan meriah. Salah satu penonton yang hadir adalah Han Sung, yang langsung dicemburui Han Kyul, karena bersikap sangat akrab dengan Eng Chan. Pada akhirnya, Han Kyul tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Dengan suara pelan, Han Kyul mengaku kalau dirinya menyukai Eng Chan, dan berharap bisa menjalin hubungan cinta. Keesokan harinya, Eng Chan memutuskan untuk membuka identitas dirinya pada Han Kyul. Eng Chan datang ke Coffee Prince dengan pakaian perempuan. Namun, tujuannya untuk bertemu dengan Han Kyul harus tertunda. Karena Han Kyul sedang bertemu dengan paman yang sangat dia sukai saat kecil. Eng Chan malahan menghadapi Harim, yang marah besar karena merasa ditipu habis-habisan. Ucapan Harim membuat Eng Chan berpikir ulang. Di tempat lain, Han Kyul dan paman menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Paman memberikan banyak informasi tentang ibu kandung Han Kyul. Sebelum berpisah, paman memberikan sebuah foto yang sangat berharga. Foto ibu kandung Han Kyul yang cantik. Ketika Han Kyul kembali ke Coffee Prince, Harim yang jengkel akhirnya kelepasan bicara. Dia mengungkapkan pada Han Kyul, bahwa Eng Chan adalah seorang gadis. Bisa ditebak, Han Kyul langsung meledak, saat melihat Eng Chan. Eng Chan berusaha menjelaskan duduk persoalan kepada Han Kyul. Tetapi, Han Kyul tidak bisa menerima kenyataan, bahwa dirinya telah dibohongi selama ini. Oleh orang yang paling dia percaya. Berusaha meredakan situasi, manajer Hong mendatangi apartemen Han Kyul. Manajer Hong berharap, Han Kyul bisa mengerti alasan Eng Chan menyamar sebagai pria. Namun, Han Kyul marah besar pada Eng Chan saat mereka bertemu esok harinya di Coffee Prince. Bahkan, Han Kyul mengusir Eng Chan dan memecatnya. Harim yang merasa sangat bersalah,
berusaha keras merayu Han Kyul untuk mempertahankan Eng Chan. Manajer Hong kesal melihat perilaku Han Kyul terhadap Eng Chan. Dia memutuskan untuk keluar dari Coffee Prince. Saat Eng Chan pergi, Han Kyul menerima panggilan telepon dari Han Sung, yang membeberkan bahwa sejak awal, Eng Chan hanya menyukai Han Kyul. Demikian pula dengan Yu Ju, yang mengajak Han Kyul berbicara. Yu Ju meminta Han Kyul untuk memaafkan Eng Chan. Pembelaan semua orang terhadap Eng Chan membuat Han Kyul gundah. Han Kyul mulai berpikir ulang tentang alasan Eng Chan yang kesulitan mengakui identitas aslinya. Sementara itu, dalam kesibukan akibat absennya manajer Hong, terjadi adu mulut antara Sun Qi dan Harim. Sun Qi marah. Menurutnya, mulut besar Harim, yang membeberkan identitas Eng Chan kepada Han Kyul, adalah akar dari semua masalah yang menimpa Coffee Prince. Untunglah, tak lama kemudian Han Kyul datang. Mereka pun berhenti bertengkar. Berniat menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi, Han Kyul mendatangi rumah Eng Chan. Di saat yang sama, Eng Chan justru menunggu Han Kyul di depan apartemennya. Setelah menunggu cukup lama, dan tidak melihat Han Kyul, Eng Chan memutuskan untuk pulang. Tanpa sadar, Eng Chan menjatuhkan biji-biji kenari dari kantong belakang. Melihat biji-biji kenari yang berserakan, Han Kyul tertawa dalam hati. Dia bisa menebak bahwa Eng Chan lah pemilik biji kenari yang ceroboh itu. Pada akhirnya, Eng Chan dan Han Kyul bertemu saat keduanya mengumpulkan biji kenari. Betapa gembiranya kru Coffee Prince saat keesokan harinya melihat Eng Chan dan manajer Hong kembali bekerja. Sementara itu, nenek membahas Han Kyul di rumah keluarga Choi. Karena Han Kyul telah mengetahui latar belakang dirinya, nenek bermaksud untuk membawa Han Kyul ke makam ibu kandungnya. Di sana, nenek meluruskan kebenaran terakhir yang perlu Han Kyul ketahui. Bahwa ayah kandungnya adalah paman dari Australia. Ayah adalah orang yang menyelamatkan Han Kyul dan membesarkan dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Fakta bahwa Han Kyul adalah pewaris tunggal perusahaan Dongin Foods membuat Han Kyul menyadari betapa cinta keluarga Choi sangat tulus pada dirinya. Bagaimanapun juga, menerima semua kebenaran tentang dirinya bukan hal yang mudah. Membuat Han Kyul merasa bingung, sedih dan marah dalam waktu bersamaan. Waktu berjalan cepat. Coffee Prince telah dibuka selama 2 bulan. Dan target yang ditetapkan nenek telah tercapai. Sesuai rencana awal, masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum Han Kyul pergi ke Amerika. Han Kyul menanyakan pada Eng Chan, apakah mau pergi bersamanya? Eng Chan menjawab bahwa dia tidak bisa pergi bersama Han Kyul karena memikirkan tanggung jawab terhadap ibu dan adiknya. Keesokan harinya, Han Kyul menerima kabar bahwa ayah kandungnya akan kembali ke Australia. Han Kyul meminta waktu untuk bertemu sang ayah kandung. Meski diawali dengan pertemuan yang canggung, Han Kyul dan paman sama-sama merasa lega. Karena rahasia besar itu telah terungkap. Pada akhirnya, Han Kyul berdamai dengan masa lalunya dan melepas kepergian paman dengan senyuman. Setelah semua hal yang terjadi belakangan ini, Han Kyul berniat untuk membatalkan kepergiannya ke Amerika. Han Kyul merasa sulit untuk berpisah dengan Eng Chan. Selain itu, kesuksesan Coffee Prince membuat Han Kyul tertantang untuk mengembangkan bisnis ini.
Han Kyul memutuskan untuk membawa Eng Chan ke rumah, dan membuka identitas gadis itu yang sebenarnya. Han Kyul memberitahukan pada nenek dan ibu, bahwa dirinya telah berpacaran dengan Eng Chan dan sangat mencintainya. Mendengar pengakuan Han Kyul, nenek marah besar. Bagaimana bisa, Han Kyul jatuh cinta pada seseorang yang bukan pria atau wanita? Nenek juga menuduh, Eng Chan telah merencanakan semua ini sejak awal, untuk mendekati Han Kyul. Semata-mata untuk mengeruk hartanya saja. Saat ibu Han Kyul membahas tentang Eng Chan dengan ayah hanya tertawa-tawa. Keesokan harinya, ayah memanggil Han Kyul ke kantor. Sangat melegakan, karena ayah dan ibu merestui pilihan Han Kyul. Sementara itu, nenek mengajak ibu Han Kyul ke Coffee Prince untuk menginterogasi Eng Chan. Bermaksud menenangkan hati nenek, Eng Chan mengatakan bahwa dirinya belum berpikir tentang pernikahan. Dan hubungannya dengan Han Kyul bisa berakhir sewaktu-waktu. Pada akhirnya, nenek malah semakin marah mendengar pemikiran Eng Chan. Untunglah Han Kyul datang, dan meminta Eng Chan pergi. Setelah hari itu, manajer Hong mengunjungi nenek yang sedang sakit. Dia menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Eng Chan yang keras, dan kepribadian gadis itu yang sangat baik. Manajer Hong menganggap, sikap nenek tidak bijaksana, dalam menilai Eng Chan. Menurut manajer Hong, jika Eng Chan mendapat kesempatan belajar, maka gadis itu akan tumbuh menjadi manajer, yang jauh lebih handal daripada dirinya. Mengingat masa lalunya yang keras, sebelum menjadi pengusaha sukses, nenek mulai memahami posisi Eng Chan. Nenek menawarkan beasiswa, untuk Eng Chan belajar ke Italia selama 2 tahun. Selain itu, gaji bulanan Eng Chan di Coffee Prince, akan tetap diberikan kepada keluarganya setiap bulan. Hal itu langsung ditentang oleh Han Kyul, yang menganggap nenek sedang berusaha memisahkan mereka berdua. Malam harinya, ibu Eng Chan datang ke Coffee Prince. Ibu memberikan semangat pada Eng Chan, supaya mengambil kesempatan yang ditawarkan nenek Han Kyul. Eng Chan belajar sangat keras tentang kopi, sebelum berangkat ke Italia. Melihat kesungguhan Eng Chan, Han Kyul pun merelakan Eng Chan pergi. Namun sebelum berpisah, Han Kyul meminta dipertemukan dengan ibu dan adik Eng Chan. Di hadapan sang ibu, Han Kyul mengutarakan niatnya untuk menikahi Eng Chan, setelah gadis itu kembali dari Italia. Min Yup bekerja sampingan sebagai model. Hubungannya dengan Eng Sae semakin mesra. Harim berhasil menemukan gadis idamannya. Sun Ki yang dingin, kini dekat dengan pegawai baru di Coffee Prince. Setelah sukses dengan Coffee Prince, Han Kyul berencana untuk membuka kafe baru dengan segmen perempuan. Namun, semangat Han Kyul langsung turun. Mendapat kabar dari Eng Chan, bahwa dia ingin melanjutkan belajar di Italia, selama setahun lagi. Di lokasi kafe yang baru, Han Kyul kehilangan semangat, saat melakukan wawancara dengan calon karyawan. Mendadak, terdengar suara yang sudah tidak asing lagi di belakangnya. Rupanya Eng Chan sudah kembali. Dia hanya menggoda Han Kyul, dengan mengatakan akan belajar lebih lama. Di perjalanan menuju Coffee Prince, Eng Chan menyempatkan diri menelepon nenek, yang kini telah setuju dengan hubungan Eng Chan dan Han Kyul. Kemunculan Eng Chan disambut gembira oleh kru Coffee Prince. Atas perintah manajer Hong, mereka membopong Eng Chan, yang berteriak-teriak histeris. Dan cerita ini pun berakhir. Sobat drama Haseo, semoga nostalgia Coffee Prince ini membawa kenangan indah dari masa-masa itu untuk kita semua. Jangan lupa tuliskan saran dan kritik membangun di kolom komentar.
Kini saatnya kami mohon pamit. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah drama Haseo berikutnya.